Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ashwarin, kembali lagi di rubrik terang kita dengan tema tentang perkomodoan. Komodo, mana komodo? Jadi yang pernah ketemu dengan komodo, saya ucapkan selamat ya. Soalnya komodo adalah salah satu fauna endemik yang langka dan keberadaannya hanya ada di Indonesia. Tepatnya ada di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Banta, Pulau Padar, dan Pulau Rinca. Luasnya sekitar 2.321 km persegi. Ini sudah beserta dengan perairannya, dan fungsi utama Taman Nasional ini adalah sebagai perlindungan terhadap komodo. Namun sebenarnya di Taman Nasional ini juga terdapat banyak spesies lainnya. Ada ribuan spesies ikan, ada sekitar 28 jenis burung, dan kemudian juga kalau di perairannya itu ada 385 spesies karang, 10 jenis lumba-lumba, 6 macam paus, penyu hijau, berbagai jenis hiu, dan ikan pari. Dan disinilah salah satu tempat diving terbaik di dunia karena keanekaragaman biota bawah lautnya. Nah, komodo menjadi artis hit belakangan ini karena adanya rencana untuk pembangunan Jurassic Park ala-ala Indonesia, yang ternyata pembangunan ini penuh dengan kontroversi. Apalagi nih setelah viral di medsos foto yang memperlihatkan seekor komodo yang menghadang truk pembangunan proyek tersebut. Hingga kemudian tagar Save Komodo menjadi sempat trending ya di Oktober tahun lalu. Rencananya Pulau Rinca yang dihuni oleh lebih dari setengah populasi komodo ini akan dijadikan pusat wisata mass tourism. Sedangkan Pulau Komodo akan diarahkan sebagai tempat konservasi yang kemudian kunjungannya dibatasi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dan biaya masuknya pun tidak murah, yaitu sekitar $1.000. Nah, sebenarnya ada beberapa poin nih yang menjadi kontroversi terkait proyek pembangunan Jurassic Park ini. Yang pertama, proyek ini akan berdampak serius bagi komodo. Dibangunnya villa-villa, bangunan, jalanan, ini akan sangat berdampak bagi habitat komodo, bahkan bisa menghilangkan habitat aslinya. Komodo akan merasa asing, lalu terputus siklus dan ekosistemnya. Apalagi nih terkait rencana wisata turis massal yang akan mengundang banyak wisatawan. Maka interaksi komodo dengan manusia pendatang pun akan semakin intens. Dan interaksi yang semakin intens ini dikhawatirkan akan berdampak bagi psikologis komodo. Bisa membuatnya stres, bahkan bisa mengubah perilaku alaminya. Yang kedua, masyarakat adat akan sangat terdampak dengan adanya proyek ini. Mereka tidak akan sebebas dulu lagi bertemu dengan komodo. Apalagi di Pulau Komodo ini, proyek ini adalah proyek super premium yang berbayar sangat fantastis. Dan ini ya, tak pelak lagi bahwa yang bisa masuk ke sana adalah orang-orang berduit, orang-orang yang mampu untuk membayar dengan harga sefantastis itu. Komodo yang selama ini telah menjadi hewan yang begitu dekat dalam keseharian masyarakat adat di sana, kini harus dibatasi oleh dinding-dinding proyek ini. Kelak, mereka akan merasa terasingkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Berbagai upaya terus digelorakan untuk menghentikan proyek-proyek kapitalis ini. Suara-suara dari aktivis dan masyarakat terus digemakan. Proyek ini bukanlah proyek yang tiba-tiba ada, tidak dadakan. Namun, berbagai regulasi sudah dibuat dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Ini semua demi memuluskan proyek-proyek kapitalis tersebut. Nah, sebut saja terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan IPA. IPA ini adalah Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, yang mana ini menjadi payung hukum bagi swasta untuk kemudian berinvestasi melalui IPA ini. Dan bukan hanya
Dan bukan hanya di Taman Nasional Komodo ini, tetapi juga di lebih dari 54 taman nasional yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada utak-atik zonasi. Misalnya melalui keputusan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam terkait dengan zonasi Taman Nasional Komodo. Jika sebelumnya Pulau Padar terdiri dari zona inti dan zona rimba, setelah dikeluarkannya keputusan ini, sekitar 303,9 hektar dari pulau ini dikonversi menjadi zona pemanfaatan wisata darat. Review zonasi ini akan membuka ruang untuk berinvestasi. Selain dua ini, sebenarnya masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang kemudian dibuat untuk memuluskan eksploitasi alam yang dilakukan oleh para kapitalis. Misalnya saja terkait dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan, yang mana ini diperlemah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pelibatan masyarakat dipersempit hanya pada masyarakat terdampak saja. Penilaian AMDAL-nya juga dipersempit, sampai hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL pun dihapus. Kini, AMDAL hanya sekedar pemanis, ya sekedar biar dikata masih peduli dengan alam dan lingkungan. Walaupun faktanya begitu sangat bertentangan. Sejatinya, ketika kebijakan dan regulasi dibuat atas dasar pemikiran manusia semata, maka kepentingan mereka lah yang berbicara. Sebab dalam piramid dunia hari ini, posisi tertinggi itu dipegang oleh para kapitalis. Maka jadilah kebijakan dan aturan mainnya mengikuti kepentingan mereka. Persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang akan selesai hanya dengan edukasi terkait alam, terkait lingkungan, pentingnya menjaga alam dan lingkungan, tetapi lebih dari itu. Sebab persoalan ini secara alami lahir dari rahim sistem kapitalisme. Bukan hanya berdampak pada Taman Nasional Komodo ini, tetapi juga pada alam dan lingkungan pada umumnya. Paradigma sistem kapitalisme menempatkan kerakusan manusia sebagai faktor penggerak ekonomi. Maka fokus sistem kapitalisme ini adalah bagaimana memfasilitasi kerakusan manusia tersebut. Orang-orang pun didorong untuk menjadi konsumeris, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak vital bagi hidup mereka, seperti misalnya wisata dan hiburan. Konsumsi yang besar akan berdampak pada naiknya produksi, dan meningkatnya produksi ini dianggap sebagai capaian dalam perekonomian. Akhirnya, eksploitasi alam dan lingkungan menjadi hal yang tak terelakkan demi perekonomian. Dan ini hal yang alami dalam sistem kapitalisme. Bodoh amat dengan apa yang akan terjadi pada generasi mendatang. Pun orang-orang yang peduli dengan alam dan lingkungan pada akhirnya harus berhadap-hadapan dengan beringasnya para kapitalis. Orang-orang sosialis mungkin telah berkoar-koar terkait buruknya sistem kapitalisme dalam menjaga alam dan lingkungan, lalu menawarkan solusi ala mereka. Pun dengan orang-orang environmentalis. Namun, keduanya punya masalah. Dalam sistem sosial, justru mengebiri para kapitalis dan menghilangkan kepemilikan individu. Sedangkan solusi yang ditawarkan oleh para environmentalis senantiasa berhadapan dengan beringasnya sistem kapitalisme yang ada hari ini. Sebab solusi tidak mendasar, tidak pada perubahan paradigma. Nah, solusi terbaiknya apa? Yaitu mengambil panduan berkehidupan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Paradigma sistem Islam menjadikan ridho Allah sebagai tujuan berkehidupan. Ridho Allah ini ada pada ketaatan kita menjalankan syariahnya. Syariahnya lah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya, supaya manusia memenuhi kebutuhan dan demi menjalankan kewajiban manusia kepada Allah dan masyarakat. Syariah Islam mengatur kepemilikan, mengatur sebab-sebab kepemilikan, mekanisme pengelolaan dan pengembangan harta, distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, mata uang, serta perdagangan, dan masih banyak lagi aturan-aturan lainnya. Semoga kita bisa membahas di episode yang lain. Dan untuk hari ini sekian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan bagikan ke teman-teman kamu jika dirasa video ini bermanfaat. Semoga kita bisa membahas semuanya di lain kesempatan. Dan untuk hari ini, terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.